Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ulumul Quran yang telah diajarkan oleh Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja masuk ke materi ulumul Quran. Ulumul Quran dibagi menjadi 6, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah, asbabun nuzul, nasih mansuh, permisalan dalam Al-Quran, ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan i'jazul Quran. Masuk ke materi pertama ialah Al-Quran sebagai kitab wahyu. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Dalam interval waktu selama 14 abad ke belakang, tidak ada satu rasul yang diutus setelah Muhammad SAW. Maka dalam memahami fenomena wahyu, kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya yang mengikuti kehidupan beliau. Kemudian konsep wahyu Al-Quran telah menjadi epistemologi yang mapan dalam tafsir Al-Quran yang terikat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh dalil nakli dari Al-Quran tentang tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Adapun menjadi petunjuk Al-Quran, menjadi petunjuk ialah Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan Rasulullah SAW berbuat adil di antara manusia terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 dengan inspirasi petunjuk sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tanzil. Wahyu adalah tanzil atau munazzal, diturunkan langsung. Artinya, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Pengertian wahyu. Wahyu memiliki arti al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat, atau al-kitabah, tulisan, al-maktub, tertulis, ar-risalah, pesan, al-ilham, ilham, al-ilam, al-kafi, pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Al-kalam, al-kafi, as-sari, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Secara istilah, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Masuk ke bab Mushaf Utsmani. Pada prinsipnya, Al-Quran bukanlah tulisan rasem, tetapi merupakan bacaan qiraah dalam arti ucapan atau sebutan, baik proses turunnya maupun penyampaian dan periwayatannya. Oleh karena itu, sangat tidak tepat oleh kemudian para orientalis membidik fiksi dengan metode filologi yang lazim digunakan pada Bible, apalagi setelah sebelumnya menggugurkan sistem sanad. Masuk ke materi yang kedua ialah asbabun nuzul. Definisi asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak. Yang pertama asbabun dan yang kedua an-nuzul, yang merupakan bentuk jamak dari sabab.
Sedangkan secara terminologi, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan, asbabun nuzul merupakan suatu ayat yang diturunkan dengan berkenaan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian. Contoh asbabun nuzul terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, riwayat lain menyebutkan ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Lantas turunlah surat ini, maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat Al-Quran dan menghindarkan kesulitan yang ada dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat tersebut dibacakan. Masuk ke materi yang ketiga adalah nasikh wal mansukh. Definisi nasikh dan wal mansukh. Definisi kata nasikh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah penghapus, at-tabdil menggantikan, at-tahwil mengalihkan, dan an-naqal memindahkan. Definisi yang kedua ialah secara istilah, nasikh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syara' yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal. Syarat-syarat nasikh. Yang pertama ialah riwayat yang jelas dari Nabi maupun sahabat. Yang kedua, ijma' atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun di akhir. Yang keempat, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansukhkan. Hikmah adanya nasikh dalam Al-Quran. Adapun hikmahnya adalah, yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah kondisi umat. Yang ketiga, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Masuk ke materi yang keempat ialah ayat muhkamat dan mutasyabih. Definisinya. Adapun definisi muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun definisi mutasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebenarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Contoh-contoh mutasyabih. Yang pertama, hakiki, yaitu apa yang tidak diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walau tidak mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Sebagaimana firman Allah
yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 5. Yang kedua, relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya, dapat dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya saja. Bentuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama ialah kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan. Karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkan atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. Yang kedua, karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Masuk ke materi kelima, permisalan dalam Al-Quran. Pengertian amsal Al-Quran. Kata amsal yang merupakan bentuk plural dari mathol serta kata mitsil dan matsil, menurut Abdul Jalal adalah sama dengan kata syabbah, syibih dan syabih, baik dalam kata maupun dalam maknanya. Sementara Quraisy Shihab membedakan antara matsal dan mitsil. Menurutnya, mitsil adalah kesamaan, sedang matsal adalah keserupaan. Definisi amsal secara terminologi juga diungkapkan oleh Rashid Ridho yang mengatakan bahwa amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus pengaruhnya kian menyentuh lubuk hati paling dalam. Syarat-syarat amsal. Adapun syaratnya adalah yang pertama, para ahli Arab mensyaratkan sahnya amsal harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kalimatnya harus ringkas. Yang kedua, isi maknanya harus mengena dengan tepat. Yang ketiga, perumpamaannya harus indah. Yang keempat, kinayahnya harus indah. Adapun hikmah amsal Quran ialah yang pertama, melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat dirasakan oleh panca indera, lalu mudah diterima oleh akal. Yang kedua, mengungkap hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang jauh dari pikiran seperti mengemukakan sesuatu yang dekat pada pikiran. Yang ketiga, mendorong orang yang diberi matsal untuk berbuat sesuai dengan isi matsal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Masuk ke materi yang keenam ialah ijazul Quran. Pengertian ijazul Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Pengertian kedua adalah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang untuk memperkuat kenabiannya. Jenis-jenis mukjizat. Adapun jenis mukjizat adalah mukjizat kauniyah, yakni yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti membelah bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Dan mukjizat akliyah, ini adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. Adapun hikmah adanya ijazul Quran ialah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia. Karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.